Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran menjelaskan mengenai program makan siang dan susu gratis yang akan dijalankan paslon nomor urut 2 jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Program ini menyasar anak SD, SMP, dan SMA yang jumlahnya 44 juta jiwa, ditambah anak balita 30 juta, pesantren 5 juta, dan ibu hamil 3 juta jiwa. Sehingga total masyarakat penerima program makan siang dan susu gratis mencapai 82,9 juta jiwa. Untuk menjalankan program makan siang gratis membutuhkan biaya 1 triliun rupiah per hari atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Anggaran fantastis untuk makan siang gratis mendapat kritikan dari sejumlah pihak, sebab penggunaan dana yang sangat besar akan mengorbankan anggaran untuk program dan sektor lainnya yang lebih prioritas. Sejumlah pihak menilai kebutuhan untuk infrastruktur pendidikan lebih dibutuhkan para siswa dibandingkan dengan makan siang yang tidak realistis. Program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi menjadi salah satu program andalan yang digagas Prabowo Gibran. Program tersebut menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik dan cepat yang dianggap akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan dampak jangka panjang kepada negara. Apakah Anda tidak melihat urgensi yang harus dilakukan di sana? Ini kan bukan soal sasaran ya, diskusi kita ya. Sasarannya kan bisa aja siapapun ya, atau kelompok manapun. Ya ini kaitannya dengan kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Hak-hak hidup orang-orang banyak. Disebutkan ada 82,9 juta penerima. Iya. Termasuk ya siapapun pada dasarnya. Yang kita persoalkan ini kan adalah soal besaran biaya sampai 1 triliun per hari itu maksud saya. Nah 1 triliun per hari itu kali kalau 300 hari sama dengan 300 triliun gitu. Ini bagaimana cara mengalokasikan dana seperti itu? Apakah tidak lagi aspek pembangunan yang lain akan dengan sendirinya terbengkalai gitu dengan banyaknya alokasi biaya yang dikeluarkan untuk makan gratis dan minum susu gratis itu gitu. Oke, disebutkan sumbernya berasal dari refocusing dan alokasi anggaran di sektor pendidikan, perlindungan sosial dan kesehatan. Iya. Intinya kan itu tetap dari APBN, gitu maksud saya. Anda tidak melihat refocusing anggaran ini kemudian mungkin dilakukan. Ini tidak realistis, ini tidak terukur menurut Anda. Ya, pertama kalau soal mungkin gitu. Tetapi apakah realistis? Nah itu dia jadi masalah. Gitu. Apa dampaknya, Bung Rey? Dampaknya terhadap postur APBN kita? Ya kalau sampai 300 triliun kan bukan hanya refocusing menurut saya itu. Ada beberapa program yang mungkin bisa saja dipotong gitu. Untuk memenuhi makan siang dan minum susu gratis ini. Boleh jadi misalnya untuk kepentingan infrastruktur akan dipotong. Untuk kepentingan pembangunan sekolah akan dipotong. Untuk kesejahteraan guru akan dipotong. Jadi bukan hanya refocusing itu menurut saya. Tapi boleh jadi pemotongan alokasi anggaran kepada bidang-bidang lain. Itu. Oke. Kalau Anda lihat ide ini akankah kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada Prabowo Gibran, terlepas bahwa Anda sebutkan tadi mungkin dilakukan, tapi masalah realistis ataupun tidak, ini kan yang harus diperhitungkan dan diperkirakan betul-betul. Kalau orangnya cuma sampai makan siang dan minum susu gratisnya, ya menaikkan elektoral memang gitu. Tapi kalau orang udah memperdebatkan soal besaran anggarannya sampai 1 T, misalnya seperti saya, kok bisa terkejut gitu loh. 1 T per hari gitu kan, misalnya. Kalau dikali 300 hari sama dengan 300 triliun gitu kan. Lalu kemudian dibelejetin lagi soal misalnya perusahaan-perusahaan mana nanti yang diperbolehkan untuk membuat makan siang itu. Teknis untuk pengadaannya seperti apa ya. Dan bagaimana cara mengalokasikan dana, kalaupun disebut refocusing macam-macam itu. Tapi budget mana yang kira-kira dipotong dan sebagainya. Jadi itu yang saya sebut tadi di awal, harus ada orang yang bicara ke teknis ini gitu. Nah yang bicara ke teknis itu setidaknya datang dari paslon capres yang lain gitu loh. Dan harapannya kemudian itu bisa dielaborasi sedetail mungkin. Apalagi kita akan melihat nanti kan akan ada debat cawapres kan ya. Nah kita tunggu saja nanti debat cawapres. Ini hanya gula-gula atau sesuatu yang realistis untuk dikerjakan gitu. Barangkali itu akan menjadi bahasan di debat cawapres yang akan digelar 22 Desember mendatang. Tapi terima kasih atas waktu Anda, Bung Ray Rangkuti, sudah hadir berdialog bersama kami di iNews Prime.